Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan, thank you Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuja dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Tuhan, semoga ibadah hari ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, ini
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, sudah bersuka cita hari ini? Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita ambil sikap doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau baik dan sangat baik. Tuhan masih pelihara hidup kami. Kalau kami boleh sehat hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, urapi telinga pendengaran kami, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan dengan baik, sehingga firman-Mu menjadi terang di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah hari ini, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus yang siap katakan, amin. Nah adik-adik, siapa yang minggu kemarin mendengarkan khotbah? Coba siapa nama kakak guru sekolah minggunya yang memberikan khotbah? Nah adik-adik, pagi hari ini sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu ya. Nah adik-adik pernah dengar Nabi Elia enggak? Pasti pernah dengar ya. Nah sebelum kakak ceritakan, adik-adik punya tugas ya. Sekarang untuk adik-adik balita dulu. Coba adik-adik sebutkan warna air kalau lagi keruh. Nah yang kedua, coba sebutkan warna api. Nah sekarang tugas untuk anak apa ya? Anak pratama. Adik-adik pernah mendengar gak kalau setiap manusia itu pasti mati? Nah di Alkitab ada 2 tokoh yang gak pernah mengalami kematian. Coba adik-adik sebutin ya. Nah ini tugas untuk anak tunas. Adik-adik coba cari di kitab mana yang menerangkan 2 tokoh Alkitab tadi yang mereka diangkat Tuhan ke surga. Nah adik-adik komentar di bawah ya, kalau tahu ya. Nanti kalau tahu, kalau kita ketemu kakak kasih coklat deh, tapi gak janji ya kalau ketemu. Oke adik-adik, nah hari ini dengar cerita firman Tuhan ya, gak ada yang main-main, semua fokus mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi apa? Terang bagi adik-adik, oke? Nah hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat berapa ya? Ayat 41 sampai 46. Adik-adik boleh buka ya. Coba buka Alkitabnya. Siapa yang bawa Alkitab pagi hari ini? Atau bacanya lewat handphone boleh ya. Adik-adik boleh baca dengan cepat di rumah ya. Gak usah kakak baca dulu ya. Tapi akan kakak terangin. Apa ya? Tunggu dulu bentar ya adik-adik ya. Ayat 41, yaitu ceritanya tentang apa? Yaitu tentang bagaimana apa? Elia menyelamatkan bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel apa? Menghadapi kekeringan. Berapa lama kekeringannya adik-adik?
Berapa lama ya? Coba berhitung dulu. Berapa lama? Pasti lama ya, 3,5 tahun. Coba adik-adik pernah mengalami kekeringan enggak? Atau pernah di rumahnya tidak ada air? Nah, ketika itu di bangsa Israel sudah hampir 3 tahun lebih tidak turun hujan. Bayangin coba, ketika itu apa? Kenapa enggak turun di bangsa Israel hujan? Karena apa? Bangsa Israel pada waktu itu mereka menyembah Baal. Mereka mulai lupa kepada Tuhan. Mereka berbuat seenak sendiri. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menghukum bangsa Israel lewat perkataan Nabi Elia. Nabi Elia ngomong gini nih, kalau aku katakan kalau mau turun hujan, turun. Tapi Nabi Elia berkata, aku akan mengatakan bahwa tidak akan turun hujan sampai nanti apa? Nabi Elia ngomong turun hujan, baru hujan turun. Bukan cuma hujan gak boleh turun, embun juga gak boleh. Bayangin tuh adik-adik, embun aja gak boleh loh. Kasihan banget kan? Coba kalau gak ada embun di langit atau awan di langit, pasti panas banget ya. 1 bulan mending, ini apa? 3,5 tahun, gak enak banget ya adik-adik. Pasti keringnya seperti apa tuh? Luar biasa ya Nabi Elia. Nah adik-adik lewat perkataannya Nabi Elia ini, adik-adik boleh melihat bahwa kuasa perkataan itu sangat luar biasa. Walaupun Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, orang Israel tidak bertobat ya. Mereka masih melakukan penyembahan kepada Baal. Nah adik-adik, kita harus banyak belajar dari bangsa Israel. Kita harus mau ditegur dari setiap kesalahan kita. Kita gak mau kan diajar Tuhan seperti bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel mereka begitu tegar tengkuk? Padahal mereka mengalami banyak sekali kasih Tuhan. Mereka dari nenek moyang mereka, mereka mengalami banyak sekali perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam bangsa Israel. Seharusnya mereka itu bersyukur. Tidak ada bangsa yang lain, bangsa yang ada di dunia ini seperti bangsa Israel ya. Tuhan dengan penuh kasih mengasihi bangsa Israel. Nah adik-adik, pagi hari ini Elia mengajar bangsa Israel untuk percaya kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Tidak menurunkan hujan 3,5 tahun lewat perkataannya. Kakak percaya itu bukan perkataannya saja, tapi karena Tuhan yang berkuasa. Nah adik-adik, bagaimana Elia melihat berkat Tuhan, melihat kuasa Tuhan terjadi, yaitu dengan cara apa? Elia berdoa kepada Tuhan. Elia mengalami banyak masalah sebenarnya ketika kekeringan terjadi. Dia bukan cuma enak-enak aja ya. Ketika kekeringan terjadi, bayangin aja, dia pernah mengungsi kemana? Ke sungai Kerit. Belum lagi dia harus bertarung dengan nabi-nabi Baal. Bayangin, banyak sekali nabi-nabi Baal yang dibunuh dia. Nah adik-adik, Nabi Elia bukan hanya duduk diam, tapi dia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Untuk menyelamatkan bangsa ini, dia harus banyak melakukan segala sesuatu. Nah adik-adik, yang pertama yaitu apa? Pada masa itu yaitu apa? Kekeringan, pasti air sulit ya, tapi dia mempersembahkan air. Nah adik-adik bisa lihat di ayat firman Tuhannya, ketika Nabi Elia membuat sebuah parit-parit ya, ketika itu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan apa? Menjilat semua air yang ada di parit-parit itu. Dan Tuhan sangat berkuasa. Nah adik-adik, ketika itu apa? Elia berdoa lagi kepada Tuhan. Di ayat sebelumnya, ketika itu juga Tuhan sudah berfirman kepada Elia bahwa apa? Tuhan akan menurunkan hujan di apa? Di tahun yang ketiga. Boleh dibaca di ayat di pasal 17-nya kalau nggak salah ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini adik-adik baca semua ya firman Tuhannya dengan jelas ya. Boleh dibaca nanti sampai ke ayat 20-nya. Bagaimana ending terakhirnya. Nanti apa? Ada awan kecil yang muncul dari permukaan laut. Bayangin dari awan kecil, dari 3 tahun mungkin 3 tahun setengah baru ada awan kecil. Dari awan kecil menjadi besar dan hingga turun hujan yang sangat lebat. Nah betapa berkuasanya Tuhan Yesus kita ya. Adik-adik, pagi hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Kita jangan sampai ditegur Tuhan baru bertobat.
Adik-adik banyak menyembah Tuhan di rumah, banyak membaca Alkitab, dengarkan papa mama kita ya. Apalagi untuk masa hari-hari ini, kita banyak waktu di rumah, untuk sekolah, bahkan kita tidak pergi ke sekolah. Berarti apa? Kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, kita banyak waktu bersama dengan keluarga kita, dengan kakak kita, mama kita, papa kita. Nah adik-adik, ini waktu Tuhan untuk menjawab semua doa-doa kita. Nah adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini banyak berdoa. Karena apa? Doa mengubahkan segala sesuatu. Ketika adik-adik banyak pergumulan, banyak masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan dengan tenaga kita, nggak cukup ya. Tapi kita berdoa dengan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan apa? Berkuasa bagi kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman ini, biar firman ini menjadi kekuatan bagi adik-adik. Tunggu dulu semuanya, kita belum ayat hafalan nih. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, gampang kan adik-adik? Coba ya sekali lagi dari alamatnya ya. Ingat ya, jangan lupa alamatnya nih. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, coba ya dihafalin pelan-pelan. Nanti kalau udah hafal, jangan lupa kasih ke grup ya. Selamat hafalin semuanya, semangat. Oke adik-adik, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang sedikit ini menguatkan kami agar kami belajar dari bangsa-Mu, bangsa Israel. Biar kami menjadi anak-anak hari ini yang tidak tegar tengkuk, tapi kami mau menjadi anak yang menjadi dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami hari-hari ini anak kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa firman-Mu, biar firman-Mu itu menjadi kekuatan selalu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sampai di akhir tahun ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan selalu berikan kesehatan bagi kami, berkati papa mama kami, berkati kakak kami, berkati adik kami Tuhan. Tuhan sertai kami dalam sepanjang minggu, sepanjang tahun. Kami percaya hanya Tuhan penyertaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.